Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huswatun Hasanah. Saya berasal dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali terkait gangguan pada sistem neurologi, di mana kali ini ada epilepsi, status epileptikus, Parkinson. Kita mulai dari yang pertama, yakni epilepsi. Pengertiannya sendiri yang berasal dari bahasa Yunani, yakni ada epilepsia, yang artinya adalah gangguan neurologis umum kronis yang ditandai dengan kejang berulang tanpa alasan. Kemudian etiologinya bisa disebabkan karena genetik, struktural, menular, metabolik, kebal, dan tidak diketahui. Kemudian patofisiologinya bisa disebabkan karena adanya hipoksia, demam, luka jaringan, trauma, dan lesi, kelainan genetik, tumor pendarahan otak, asbes, keracunan seperti alkohol, kemudian inflasi, pembengkakan sel. Dari berbagai permasalahan tersebut bisa mengaktifkan proksimal kanal Ca2+, yang jika dihambat akan mengakibatkan ke hipomagnesemia, kemudian meningkatkan konsentrasi K+ dan menurunkan O2 sehingga terjadinya hipoksia jar cerebral. Dari hipoksia jar cerebral bisa menyebabkan nyeri dan berbagai permasalahannya lainnya. Kemudian dari pengaktifan proksimal kanal Ca2+ bisa menyebabkan depolarisasi K+ dan Cl- sehingga terjadi vasokontraksi cerebri sehingga terjadinya hipokapnia dan terjadinya berbagai permasalahan yang lainnya. Kemudian dengan bantuan vitamin B6 bisa menyebabkan kedefisiensi sehingga terjadinya epilepsi. Dari vitamin B6 juga bisa didepolarisasi glutamat dan mengaktifasi GABA sehingga terjadinya depolarisasi K+ dan Cl- terjadinya vasokonstriksi cerebri sehingga terjadi hipokapnia. Dari depolarisasi glutamat juga bisa meningkatkan kanal NMDA sehingga terjadinya defisiensi magnesium 2+ sehingga meningkatkan K+ dari membran sel, kemudian menurunkan Na2+ dan K+ sehingga mengakibatkan menurunnya O2 dan terjadinya hipoglikemia. Dari hal tersebut bisa menyebabkan nyeri dan berbagai permasalahan yang lainnya. Kemudian ada gambaran klinisnya, ada kejang sadar fokus ketonik klonik bilateral, kemudian ada kejang kesadaran gangguan vokal, kemudian ada tanda motorik. Farmakoterapinya bisa menggunakan ASD efisien, ASD efektif virus, kemudian ada antiseizure. Kemudian tujuannya ada di sini, ada tujuan utama dan tujuan khusus, di mana tujuan utamanya tercapainya kualitas hidup pasiennya optimal. Kemudian tujuan khususnya tidak terjadi bangkitan penurunan frekuensi bangkitan. Diagnosisnya sekitar 2 kejang yang tidak diprovokasi atau refleks. Kemudian evaluasinya untuk semua ASD adalah kebebasan kejang atau pengurangan kejang berfrekuensi sambil meminimalkan efek samping. Kemudian selanjutnya ke penyakit status epileptikus, di mana pengertiannya kejadian darurat neurologis yang umum terkait dengan kerusakan otak dan kematian. Kemudian etiologinya kebanyakan individu epilepsi terjadi karena penghentian antikoagulan akut, gangguan metabolisme atau penyakit yang bersamaan atau perkembangan neurologis penyakit yang sudah ada sebelumnya. Kemudian patofisiologinya bisa disebabkan dari perubahan konsentrasi ion di ruang ekstraseluler, rangsangan mekanis kimiawi, aliran listrik sekitarnya, perubahan patologis dari membran karena penyakit keturunan. Perbedaan sehingga menyebabkan perbedaan potensial sehingga terjadi ion natrium berdifusi melalui membran atau depolarisasi lebih besar dari repolarisasi. Kemudian terjadinya hipersekresi neuron sehingga menyebabkan peningkatan neurotransmitter. Dari pelepasan neurotransmitter terjadinya kejang yang sekitar 30 menit sehingga itu yang disebut status epileptikus. Kemudian gambaran klinisnya ada gejala, tanda awal, tanda terlambat. Tes labnya bisa menggunakan kultur darah, screening obat atau urin, kemudian tes diagnosisnya melalui radiologi MRI. Tujuan terapinya jangka panjang untuk meminimalkan atau menghindari epilepsi. Farmakoterapinya bisa menggunakan fenobarbital, benzodiazepin, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian ada evaluasi terapinya. Di sini untuk penghentian semua kejang klinis dan listrik aktivitas. Keberhasilannya diukur dengan kualitas hidup pasien. Kemudian selanjutnya ke penyakit Parkinson, di mana pengertiannya di sini terjadinya bradykinesia disertai tremor saat istirahat, rigiditas dan postural atau ketidakstabilan atau ketidakseimbangan yang merupakan ciri khas dari Parkinson itu sendiri. Kemudian etiologinya terjadi secara saporidis. Etiopatogenesisnya kemungkinan besar melibatkan faktor lingkungan dan genetik. Kemudian patofisiologisnya ini ada A dan B, di mana A-nya jalur dopaminergic dari basal ganglia thalama cortical circuit, di mana aktivasi D1 dan D2 reseptor menghasilkan depolarisasi dan hiperpolarisasi yang masing-masing dari
neuron pesinaptik atau titik dan garis bawah yang mewakili masukan rangsangan, titik dan garis hitam yang mewakili masukan penghambat. Kemudian yang B masuknya penyakit Parkinson di degenerasi neuron nigrostriatal persinaptik menyebabkan penghambatan sirkuit talamokortikal dan berkurangnya sinyal ke motor korteks. Garis putus-putus yang mewakili pengurangan aktivitas neurotransmitter. GPE globus pallidus externa, GPI globus pallidus interna, SNEC substantia nigra pars compact, SNR substantia nigra pars reticulata, STN inti subtalamik. Yang selanjutnya ada gambaran klinisnya. Di sini ada gambaran umum, gejala motorik, gejala otonomik, sensorik, perubahan status mental, tes lab dan tes diagnosis. Tujuan terapinya untuk penata laksanaan Parkinson adalah memperbaiki gejala motorik dan non motorik agar pasien dapat mempertahankan hidup sebaik mungkin. Farmakoterapinya bisa menggunakan anticholinergic, medikat, atau kemudian ada amantadin menggunakan dopamin agonis, inhibitor monoamin oxybase B. Kemudian evaluasinya di sini dengan perubahan farmakoterapi, misalnya obat, tambahan penghentian, perubahan dosis, pemantauan tindakan lanjut untuk kemajuan dan efek samping, menetapkan ekspresi pengobatan yang tepat untuk mengolah fitur motorik dan non motorik. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.